Dengan wajah tenang, Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri memandangi ombak laut yang menjulang sangat tinggi itu. Angin masih bertiup kencang, sementara seluruh penduduk desa gemetar ketakutan menyaksikan amukan lautan di hadapan mereka. Tatapan beliau begitu damai saat memandang laut yang bergolak itu. Dan seketika, ombak yang mengamuk tadi perlahan mulai mereda. Suara gemuruh laut berubah menjadi tenang. Angin yang tadinya begitu keras mulai melemah, seolah alam tunduk di hadapan ketenangan Baginda Rasulullah. Tetapi beberapa saat kemudian, air laut kembali pasang. Ombak besar bergerak menuju daratan hingga seluruh penduduk panik dan bersembunyi karena mengira desa mereka akan dihancurkan. Namun apa yang terjadi setelahnya membuat semua orang terdiam. Air pasang itu justru membawa ribuan ikan ke pesisir desa. Ikan-ikan besar dan kecil terdampar memenuhi pantai, bergerak di atas pasir basah sejauh mata memandang. Seluruh penduduk desa terkejut melihat kejadian tersebut. Mereka perlahan keluar dari tempat persembunyian dengan wajah penuh kebingungan. Ketika menyadari bahwa laut telah memberikan begitu banyak ikan, mereka langsung berlari membawa ember dan jala seadanya. Tangisan ketakutan berubah menjadi sorak kegembiraan. Orang-orang yang selama ini kelaparan kini menangkap ikan tanpa harus bersusah payah melaut. Anak-anak tertawa riang sambil membantu orang tua mereka mengumpulkan ikan di sepanjang pantai. Desa yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi lautan kebahagiaan. Dan semua itu terjadi setelah kedatangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke desa mereka. Abu Talib hanya mampu memandang Baginda Rasulullah dengan penuh kekaguman. Hatinya bergetar menyaksikan sendiri kemuliaan dan keberkahan yang selalu hadir bersama keponakannya itu. Sementara Ismail, yang masih terbaring dalam keadaan terluka, menangis haru melihat peristiwa tersebut. Dalam sakitnya, ia menyaksikan sesuatu yang membuat hatinya mulai percaya bahwa Muhammad bukanlah manusia biasa. Waktu pun terus berlalu. Abu Talib kini mulai terlihat renta. Rambutnya memutih, namun ia tetap menjadi salah satu pemimpin yang dihormati di Mekah. Pada suatu hari di tengah berkumpulnya para pemuka Quraisy, Abu Talib mengajak masyarakat Mekah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan memeluk agama Allah. Suasana mendadak menjadi tegang. Di tengah kerumunan itu, Abu Sufyan ibn Harb datang dengan penuh kesombongan. Dengan tatapan tajam, ia langsung menentang perkataan Abu Talib. Dengan suara keras ia berkata, "Di Quraisy ini banyak pemimpin, bukan hanya Abu Talib." Orang-orang mulai saling memandang. Lalu Abu Sufyan kembali berkata dengan nada penuh ejekan, "Dan di sini juga banyak Tuhan yang kami sembah." Ia kemudian menantang dengan sombong, "Apakah Tuhan Muhammad yang disebut Allah itu mampu datang ke sini? Mampukah dia berhadapan dengan Tuhan-Tuhan kami dan seluruh berhala yang kami miliki?" Suasana menjadi hening. Semua mata tertuju kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara bara permusuhan kaum Quraisy mulai tampak semakin nyata di kota Mekah. Orang-orang Quraisy mulai bersorak mendukung Abu Sufyan. Dengan tatapan tajam ia kembali menantang, "Tunjukkan Tuhanmu itu. Celakalah kau wahai Abu Talib jika tidak mampu membuktikannya. Risalah yang kalian bawa hanyalah kebohongan yang tidak pantas kami ikuti." Setelah berkata demikian, Abu Sufyan ibn